Ya pemirsa, dalam konferensi pers Sabtu dini hari, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas kini naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan karena telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah. Maka, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut. Di kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas sudah diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus 2025. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah jalani tes pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri. Pemeriksaan DNA tersebut guna buktikan siapakah ayah biologis anak dari selebgram Lisa Mariana, apakah Ridwan Kamil atau bukan. Tim Pusdokes Polri telah mengambil sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil berharap tes DNA bisa menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait status anak Lisa yang diduga sebagai anak dari pria yang akrab disapa Kang Emil ini tidak berlarut-larut. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selain Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya juga selesaikan rangkaian tes DNA di Bareskrim Polri. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Iya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Ya. Ketemu sama Pak RT? Oh enggak, beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Pak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Hasil tes dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan.
Diduga menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus pembangunan rumah sakit di daerah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT Lembaga Anti Rasuah pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menetapkan Abdul Aziz menjadi tersangka bersama 4 orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, PPK Proyek Pembangunan RSUD di Koltim Ageng Dermanto, serta 2 orang pihak swasta yang terdiri dari Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka. Operasi senyap KPK ini dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta mengamankan total 12 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelumnya Abdul Aziz ditangkap usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak membenarkan peristiwa tersebut, namun belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan penyidik karena OTT saat itu masih berlangsung. Abdul Aziz sendiri mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring OTT KPK. Diketahui ia sedang mengikuti Rakernas Partai Nasdem yang digelar di kota Makassar. Terkait masalah ini, secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima. Karena secara psikologi luar biasa. Ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johannes Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan itu berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari setengah M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya. BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu, nanti akan